Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Sam'an yang Allah muliakan, alhamdulillah dalam kesempatan video kali ini Allah kembali mengizinkan kita untuk berjumpa ya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang sangat menarik ya. Satu hal yang akan membuat kita dalam menghafalkan Al-Quran menjadi asyik ya, menjadi santai, menjadi menarik begitu. Menghafal Al-Quran tidak akan lagi menjadi membosankan, monoton, tapi akan menjadi suatu hal yang seru ya, suatu hal yang menyenangkan. Baiklah, sahabat Sam'an yang Allah muliakan, biasanya ketika kita menghafalkan Al-Quran akan muncul kebosanan ya. Rasa bosan atau rasa malas adalah sebuah penyakit yang selalu muncul pada semua penghafal Al-Quran. Ya, ini penyakit yang selalu muncul. Siapapun itu penghafal Al-Quran akan muncul rasa malas ketika menghafalkannya. Itu tidak bisa dihindari karena rasa malas, rasa bosan adalah ujian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan rasa malas itu, mengatasi rasa bosan dan rasa malasnya. Oleh karena itu, kita harus berlaku sangat cerdas ya. Kita harus bertindak sangat cerdas agar kita bisa mengatasi rasa bosan atau rasa malas itu. Di sini saya memiliki beberapa tips agar menghafalkan Al-Quran kita menjadi menyenangkan ya. Baiklah, yang pertama, menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan lagam. Seperti yang kita tahu, lagam dalam tilawatil Quran itu ada 7 yang terkenal ya, yang masyhur. Di antaranya ada lagam bayati, ada juga lagam soba, ada ziharkah, dan masih banyak lagi ya. Ada 7 yang terkenal. Nah, di sini saya menyarankan sahabat Sam'an untuk ya menggunakan satu lagam saja. Terutama bagi para guru yang mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak, usahakan menggunakan satu lagam saja. Jangan 7-7-nya dipakai. Nah, kenapa? Karena ini untuk memberi kebiasaan pada murid-murid kita ya, pada diri kita juga. Dengan kita menghafalkan Al-Quran menggunakan satu lagam, itu akan lebih mudah menerap dalam ingatan kita. Tapi kalau 7 lagam, nah ini repot ini. Pertama, kita harus menghafalkan ayat Al-Qurannya. Kedua, kita harus menghafal lagamnya. Dan kalau ada 7 lagam, berarti kita harus menghafalkan satu ayat itu dalam 7 lagam. Kan repot gitu ya. Nah, enak kalau hanya menggunakan satu lagam saja. Carilah satu di antara 7 lagam itu yang paling menarik untuk kita, yang paling sesuai dengan kondisi kita saat ini, ya, kondisi murid-murid kita. Contoh, misalkan kalau murid-murid kita anak-anak, jangan membawakan lagu soba. Kenapa? Karena lagu soba ini nuansanya adalah nuansa yang sedih, ya. Cobalah cari lagi lagam-lagam yang nuansanya menyenangkan ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Oke, itu adalah contoh ya. Yang pertama, bacalah Al-Quran atau hafalkanlah Al-Quran dengan satu lagam. Kemudian yang kedua, buatlah beberapa games menarik ya. Buat hafalan menjadi ke dalam beberapa games yang menarik untuk anak-anak ya. Atau untuk kita sendiri juga bisa. Seperti misalkan, kalau misalkan di sini ada sahabat-sahabat Sam'an yang memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi, coba buat aplikasi game, tapi game hafalan Al-Quran. Ya. Atau coba kita cari di internet, pasti banyak itu. Aplikasi-aplikasi hafalan Al-Quran yang berbentuk dengan games. Ya. Itu bisa membuat kita murojaah, ya, murojaah kita menjadi lebih menarik, lebih menantang, dan menjadi lebih seru. Atau kalau misalkan kita tidak bisa membuat aplikasi atau tidak ada aplikasi di internet yang bisa kita pakai, dan kita butuh langsung manual gitu ya, maka kita bisa membuat gamesnya sendiri gitu. Misalkan kita sedang berkelompok dengan anak-anak, maka buatlah permainan menyambung ayat. Nah, itu biasanya anak-anak suka dengan game seperti itu ya.
Pertama fulan membacakan ayat 1, kemudian anak kedua ayat 2, terus seperti itu menyambung. Nah, ketika misalkan ada yang salah, buatlah suatu hukuman tapi yang menyenangkan hukumannya, gitu. Sehingga anak-anak menjadi terpacu, gitu ya. Sehingga anak-anak menjadi konsentrasi terus. Dan sesi murojaah, sesi menghafal Al-Quran tidak lagi membosankan. Atau misalkan games yang lain, kita membuat kuis ya dengan hafalan ayat-ayat yang sudah mereka miliki. Ya, misalkan kita akan buat 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B, maka masing-masing kelompok membuat pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan itu akan diajukan kepada kelompok yang lain. Yang menang nanti akan kita kasih hadiah. Nah, itu adalah contoh games yang lain. Jadi berbuatlah sekreatif mungkin ketika kita mengajarkan Al-Quran atau kita sedang menghafalkan Al-Quran untuk diri kita sendiri. Oke. Dan masih banyak lagi metode-metode lain ya yang tidak akan saya ungkapkan semuanya di sini. Nah, kenapa? Karena kalau saya ungkapkan semuanya di sini, nanti videonya bakal sangat panjang dan tidak menjadi sesuatu yang penasaran begitu ya. Kalau masih ingin terus mengetahui apa saja metode-metode lain, terus saja stay di channel Sam'an ini ya, di channel Sam'an Quran ini, dan nantikan video-video kami berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, dan juga jangan lupa menyalakan notifikasinya agar tidak tertinggalan video-video terbaru dari kami. Ya, Pondok Pesantren Sam'an Darussudur. Baiklah, sahabat-sahabat Sam'an yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ala kulli hal, ya, semoga kita akan menjadi penghafal Al-Quran di masa depan ya, hafidh dan hafidhah berikutnya. Dan juga semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menghafalkan ayat-ayatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.